pujangga disebutnya. Enggak juga. Saya minta lagi ke dia. Saya bilang karena sudah ditolak sini balik. Lu bayangin aja dari mulai ujung kerudung sampai ke dampal kaki, dari cara dia membanting pintu sampai acara api unggun itu wah Teriang-iang. saya mengingat itu. Wah, sampai sekarang Iya. aman nih. Puisi pertama masih inget nggak kan? Puisi pertama itu ngomongin dia jalan. Jalan dong. Jalan. Karena tidak ada pekerjaannya di Serang. Duh, mau ngomong takut disomasi. Aduh. Apa? Dalam otak Anda apa dinasti ya? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Iya. Kata Bung Karno. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu kata Bung Karno. Kompani maunya enak saja. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu kata Bung Karno. Tuan tanah maunya untung saja. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu kata Bung Karno. Buruh tani di darah luka nyeri. Kini tak ada yang seberani dirinya. Kalaupun ada, dimusuhi saudara sebangsa. Kini tak ada yang seberani dirinya. Kalaupun ada, dihilangkan saudara sebangsa. Kosong. Ha! Wah, tadi awal-awal udah kita disajikan oleh puisi yang keren. Wah. Judulnya apa tadi tuh? Kata Bung Karno. Siapa sih Min yang nggak tahu puisi itu? Ekspresif banget ya. Waduh, keren banget. Kita hari ini sudah bersama Bung Peri Sandi. Wait. Hampir kepleset lu. Kenapa? Peri Sam. Bukan Oh, ke situ. Bukan. Peri Sandi Beda ya. dong. Beda. Sang Oke. dosen gaul. Bener nggak sih kan disebut dosen gaul kan? Kalian. Dar. Apa di sana emang kayaknya dosen-dosennya gaul-gaul? Enggak juga. Enggak sih, juga. enggak Apa juga. suka ngegauli? Wah. Aduh, menggauli. Waduh. Bahaya ini podcast. Podcast bahaya nih. Kata Kang Ferry tadi perasaan briefingnya nggak ke situ. Kenapa jadi ke situ? Ini dua orang. Tapi beliau ini tenar banget coy di YouTube-nya. Oh benar-benar. Nih kita tampilin YouTube-nya beberapa karya-karya beliau. Nah tuh bagus kan? Ya kan? Ya. Keren kan? Pusing kan editor tuh? Tadi kita lihat ada sampai 6,8 juta Iya. viewersnya. Heeh. Kenapa tuh Kang bisa sampai sebanyak itu menurut Akang sendiri? Nggak tahu. Nggak tahu iseng kayaknya. Nggak tahu ya. Tapi tiba-tiba emang sebanyak itu. Sebanyak Tapi banyak itu. nggak sih yang tahu Akang dari situ? Atau sebelumnya emang sebenarnya udah terkenal? Udah terkenal kayaknya. Enggak Oh, juga, enggak. enggak juga. Saya ini orang biasa. Tapi gara-gara puisi itu, ya orang-orang tiba-tiba di bandara, di terminal, Oh, iya? di mana, Oh bener Kang? sampai tukang lotek. Tukang lotek. Mas, ini yang baca puisi itu ya? Enggak, mirip. Iya. Oh, Tapi Lotek emang, serius. tapi emang keren banget. Keren banget Enak itu. banget gitu ekspresinya. Tapi belajar di mana sih Kang bisa seperti itu? Iseng. Iseng serius. Serius, saya tuh apa ya ceritanya tuh ya kayak kamu mungkin ya kali kita semua gitu.
Jadi gara-gara dua hal pertemuan saya dengan puisi dan baca puisi itu dua hal. Aha. Yang pertama ditolak. Ditolak Oh. sama. Ditolak cinta. Ditolak tentu saja. cinta. Waduh. Yang kedua itu ditolak lagi. Sama? Ya sama cewek lah, sama cewek. Oh, dua cewek. Cewek. Oh, Dua seorang cewek. pujangga yang ditolak oleh kekasihnya. Pujangga tuh apa sih artinya? Pujangga kan? Pujangga tuh apa sih artinya? Nulis puisi. Oh, nulis Iya, puisi itu pujangga pujangga. disebutnya. Oh, baru tahu. gua. Aduh. Punya karya gitu-gitu lah. Oh. Karya-karya tulis. Terutama dalam konteks puisi. Oh, itu pujangga disebutnya. Enggak juga. Boleh model di mana sih? Namanya juga gelas kosong. Iya, jadi kita harus tahu. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu pas ditolak dua itu langsung terinspirasi pengen nulis puisi atau gimana? Ya, tapi ceritain dulu dong, ditolak itu gimana? Oh iya, ditolaknya gimana ditolak? Ya setelah sekian lama menulis puisi untuk perempuan ini gitu. Oh, berarti nulis puisi dulu. Nulis puisi dulu Oke, zaman oke, SMA oke. gitu. Sekitar 2 tahun. Hmm. Itu di akhir-akhir ketahuan tuh yang ngirim puisinya saya ternyata. Apa ini? Katanya buang gitu. Tapi menarik menurutku, bukan persoalan ditolaknya Aha. kemudian ketika hari ini saya menyadari itu. Tapi momen puitik itu, momen puitik yang jatuh cinta itu gitu, itu memang tidak bisa kita kita ungkapkan gitu. Nah, momen puitik itu tiba-tiba kamu pertama kali jatuh cinta kapan? SMP. 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 Terus ngapain? Yang Waduh. lihat dari jauh aja sih, Gitu-gitu lihat dari toh. jauh ya. Nah, waktu itu kenapa saya bisa menyebut momen puitik? Tapi terus saya baca lagi toh puisinya. Aha. Saya minta lagi ke dia. Saya bilang karena sudah ditolak sini balik. Nggak ikhlas. Enggak. Tapi setelah tak lihat lagi, oh bilang iya juga ya. Saya tuh terabadikan gitu Aha. jatuh cintanya tuh. Lalu bayangin aja dari mulai ujung kerudung sampai ke dampal kaki, dari cara dia membanting pintu sampai acara api unggun itu wah, Teriang-iang. saya mengingat itu. Sampai Gila. sekarang Iya. aman nih. Aman. Takutnya yang di rumah marah. Nggak gitu juga, tapi ini sebagai sebuah momen Iya, puitik iya. yang memang semua orang pasti mengalami itu, hanya saja terabadikan atau tidak. Oh iya, betul betul Itu. betul. Nah, tapi kan sekarang udah ada teknologi, bisa diabadikan lewat teknologi-teknologi. Dulu Tapi kan kan- belum. Oh, dulu belum. Mantan memang mau diupload ke IG. Iya. Wah, iya. Iya juga ya. Anda doakan loh Anda. Iya. Anda membuat pertengkaran. Tapi kalau dalam bentuk puisi kan nggak bakal cemburu dong. Iya, kan multi tafsir. Multitafsir. Bisa siapa aja. Iya. Iya, Puisi pertama masih ingat kan? Puisi pertama itu ngomongin dia jalan. Jalan dong. Jalan. Aku sambil minum nggak apa-apa ya? minum lah. Ya, Minum. siap. Jadi kayak kamu berjalan. Kaki kanan dulu. Nah. Lalu di. Ngesot sih dia. Jadi temanya tentang dia jalan aja tuh kan. Jalan. Jadi satu puisi ngomongin dia jalan aja. Ada nggak yang diinget satu bait aja gitu? Gak ada sih. Enggak ada, Udah lupa. lama banget ya. Udah lama. 2000 berapa itu? 2002. 2 tahun kemudian tsunami Aceh ya. Iya. Iya. Betul. Iya. 2002 gua kayaknya masih SD tuh. Iya, gua Anjir, TK deh. ini Awal-awal. kesananya ini. Kita Udah belum bisa. Iya, iya. Gua masih TK kayak gitu. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin masih TK. Nah, tapi beliau ini sekarang juga jadi dosen di di Solo. Di Solo, Di di Solo, ISI, di ya? ISI, ya kan? Isi Surakarta. Surakarta. Surakarta kok bisa? Prodi teater. Kok bisa? Itu karena lagi-lagi karena tidak ada pekerjaannya di Serang. Diserang. Jadi kemungkinan besar, ini saudara-saudara dengarkan, karena di Serang kurang pekerjaan bagi orang-orang yang kreatif. Jadi orang-orang kreatif Pada itu, cabut. pada cabut, Oh. gitu. Jadi memang ya bukan itu juga sih saudara-saudara. Iya. Cuma nggak A lah, ada CD. CD, alasan iya, CD. Ya. Jadi itu mah aneh lah, aneh.
sangat aneh gitu. Ya karena kan mungkin kalau misalnya berbicara budaya di sana kan beda banget nih sama Akang sebagai orang Sunda mungkin ya. Ya. Itu ada cerita nggak Kang? Menarik sih kalau di apa ya, di Jawa Tengah gitu, karena pola hidupnya atau pola konsepnya itu papat kalima pancer gitu ya. Apa tuh papat kalima pancer? Papat kalima pancer konsep hidup. Jadi Artinya apa? papat Papat. pancernya tengah gitu. Jadi apa ya, konsep hidup. Jadi orang Sunda juga punya. Oh. Tritang tuh di Buana model-model kayak Oh begitu. iya. Kayak semacam saling topang tuh kuat gitu. Iya. Gotong royong lah ya. Gotong Kayak royong. begitulah. Jadinya asik gitu. Oh. Narasi-narasi yang terhubung dengan kebudayaan tuh di Jawa tuh rata-rata wah, sampai hari ini saling topang gitu. Beda dengan kita kan lebih cair gitu. Iya. Iya. Kalau Kang Peri soalnya ngomong yang paling kita. Kita sih nggak berani. Jadi kita iyain aja. Iya. Kamu bilang kita mengiyakan Kang Ferry. Tapi sempat shock terapi nggak Kang di sana? Iya dong. Awal-awal. Iya dong, terutama apa ya, di Solo nih banyak ciu. itu yang bikin lama di sana Kang. Iya, nikmat. Bin betah. Selain itu memang murah. Waduh, ya Jadi benar. yang bikin kaget saya itu pagi-pagi sarapan itu 5.000 itu sudah kenyang, saudara. Pakai apa aja? Nasi, pecel, sudah gorengan, sudah air hangat. Aduh, 5.000. 5.000. Segelas ciu juga dapat. Bukan, satu jerigen. Satu jerigen 15.000, 10.000. itu sampai muntah darah tuh pas itu. Ya jangan, jangan saudara. Buruk bagi siapa. Tidak boleh. Kalau dikit jamu. Kalau dikit jamu. Jamu dong, ya kan. Memang kalau di sana nyebutnya ya minum untuk menghangatkan. Menghangatkan jamu kan, tapi Menghangatkan. kalau kebanyakan Iya, itu beda Nggak cerita boleh. lah. Iya, Iya. Sampai ke rumah sakit, saudara. Nggak enak banget ke rumah saya ditanya kenapa kebanyakan minum kan nggak enak ya. Aduh, Iya, kalau- kamu ini gitu ya. Hausan. Tapi Kang Peri ini menarik. Kang Peri lahir di Sukabumi. Lahir Sukabumi. Kok bisa terdampar di Serang dulu nih? Nah, itu dia menarik karena saya juga mencintai perempuan yang di Serang. Oh. Dan ketemunya itu di Palembang. Waduh. Dengar PDKT di Probolinggo. Nembaknya di Surakarta. Nikahnya di Kalimantan. Tapi asik-asik pertemuan dengan Serang ini. Asik banget. Di mana tadi ketemunya di Palembang. Gimana awal ketemu tuh Kang? Saya lagi roadshow pertunjukan sekitar 2007, 2008, antara itulah. 2009, pokoknya tahun-tahun itu roadshow. Dia juga ternyata roadshow. Nah, ketemulah satu titik di Palembang. Dia nonton saya toh. Iya. Terus katanya, "Hei, kamu itu nggak mau foto-foto tuh sama yang itu sebagainya loh, beres main tuh kan aku totalitas Iya, tanpa iya. batas." Wah, banyak yang difoto. Terus si mantanku ini gitu yang sekarang jadi istriku tuh Hah? nggak mau difoto. Ngapain? Wih. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan orang yang memelihara kata-kata. Memelihara kata-kata. Gue inget ya. jadi kata-kata siapa? Oh, Mas Gulagung pernah bilang. Apa tuh? Semua dimulai dari kata-kata. Jangan salah saudara-saudara. Dengan kata-kata kita membuat orang bisa terluka. Wuih. Dengan kata-kata pula Ini kita episode bisa paling puitis. membuat orang jatuh cinta. Dengan kata-kata pula bisa membuat jadi penguasa dunia. Wah, iya benar. Tapi penasaran deh, kan awalnya nggak mau foto tuh. Akhirnya gimana tuh Kang? Akhirnya blas. Tiba-tiba entah apa yang terlintas, ternyata saya tuh sudah berteman di media sosial. Saat itu Friendster. Facebook. 2000-an. 2000-an ya, udah Facebook ya? Masih Yahoo Messenger. Iya. Friendster banget ya. Oh, Facebook itu. Facebook. Oh, ada Salah temenan. orang lah, salah orang. Salah orang, saya pikir dia ini Salah orang nih. serius.
Dia salah orang. Saya pikir dia ini sekretaris ketua STSI Bandung. STSI Bandung, oke. Karena kan masih lajang juga namanya hampir sama. Bahkan sama sebutan awalnya. Sebutannya tuh. Saya bilang, Bu, saya sebut namanya ya. Dijawab. Kok ngejawab tuh, Men? Si ibu ini. Terus ini, kok lain, saya bilang. Lain. Tak lihat fotonya. Saudara, mohon maaf. Salah orang. Karena aku bilang, Ibu kok tadi sombong sekali. Saya bilang, di kantin. Jadi, akhirnya salah orang, bla bla bla. Ya, teruslah. Lanjut. Dari Serang, saya juga pernah ke Serang. Ini dan saya ada. Loh, ada tuh kamu di situ. Wah, gitu. Iya tuh. Oh, kamu anak komunitas ini. Iya, saya bilang. Kamu ikut gak ke Palembang? Lah iya kita ikut. Lah kita ketemu katanya. Oh iya. Itu saudara. Itu ternyata saudara-saudara. Iya. Jadi apa namanya jangan apa sih namanya itu? Tadi kata-katanya ada di sini. Langsung diserang semua yang makan Ferry. Kayaknya dikirim ke Tiki nih. Oh iya bener. Cepet banget soalnya. Cepet banget. Kilat banget. Jangan meremehkan momen. Oh iya. Iya, momen apa itu kadang-kadang rezeki bisa dapat dari situ. Jodoh. Ya kan? Jodoh bisa dapat, contohnya Kang Ferry tadi nih. Oh berarti sampai menikah kira sekarang? Sampai menikah. Tapi sebelum ketemu itu udah tahu Serang kan? Itu dia. Serang tuh agak gelap. Oh iya, karena mendung. Gimana sih kan mendung nih? Jodohnya deh. Jodoh ya. Iya. Udah ada. Itu udah ada. Berarti mendung. Tapi nggak tahu tuh buah Vita udah masuk atau tidak. Patokannya Mbak Vita. Mohon maaf ya, bukan iklan, bukan. Berarti udah tahu Serang sebelumnya? Udah tahu. Kenapa bisa bilang gelap? Ya karena apa ya bagi orang luar gitu ya. Ketika berbicara sebuah kota gitu memang harus punya ikon. Oke. Ikon gitu. Kalau ngomongin Bandung gitu, ya pasti yang kita ingat adalah misalkan gitu hari ini macet gitu misalnya. Oke. Gitu. Asia Afrika. Peyem, Puan. Oke. Banyak gitu. Iya. Ketika berbicara Serang misalnya. Apa? Satu kata aja sebagai orang Serang. Gitu. Sebagai orang Serang. Satu kata aja. Santet. Nah. Iya dong. Gua alun-alun. Alun-alun semua kota kayaknya ada deh, Min. Tapi yang nempel itu alun-alun kota saya. Oh, karena lu pernah MC di situ. Iya. Iya. Tapi sekarang belum ada lagi nih panggilan MC ini. Oh, buat yang mau MC Umin siap. Lanjut. Lanjut. Balik ke Ferry. Ini kalau ngomongin misalkan Jakarta kan gitu. Monas. Ya banyak lah gitu. Terus lagi Jogja, gitu. Iya. Apalah. Serang nih nggak ada ya satu ya. Santet itu. Makanya gelap. Santet. Banten, pelet. kalau santet Banten. Oke, Serangnya ya. Apa? Mos, masa mos? Ya bener aja. Juga sih. Duh, mau ngomong takut disomasi. Aduh. Apa? Dalam otak Anda apa dinasti ya? Apa yo? Makanya gelap tadi disebutnya. Ya arti apa ya? Arti dalam arti yang Karena tadi itu nggak ada ikoniknya banget lah gitu, sehingga menjadi gelap itu. Oke. Iya. Tapi kalau Bantennya sendiri? Wah, kalau ada orang yang dari Banten, dari mana? Dari Banten. Langsung begini nih. Kayaknya begitu ya. Dari Banten. Langsung begini. Kalau Banten itu
gelap, terang banget malah. Oh, terang banget. ya. Oh, berarti Serang adalah kegelapan di dalam keterangan. Iya. Bener dong? Lu udah mulai puitis. Berapa menit nih sama udah mulai puitis. Bisa dikatakan Enggak. Nah, terus Kang Peri sendiri kan puisi tadi, terus juga teater. Akhirnya memutuskan untuk menjadi dosen di Solo. Karena alasannya di Serang itu nggak ada yang nerima kerjaan. Belum ada. Nggak kesana sih. Nggak kesana. Itu bercanda-bercandanya. Tapi kalau ada udah nggak sih serius, nggak hati nurani Kang Peri itu? Serang tuh harus gue ini deh. Sudah, Kang Peri punya sebuah skill yang keren. Kenapa nggak diajarkan atau ditularkan ke teman-teman di Serang? sempat. Jadi kan saya memutuskan diri untuk jadi warga Serang itu 2014. 14. Sebelum 2014. Covid ya? Sebelum Covid. Sebelum Covid. Jadi bismillah saya di Serang gitu. Lalu kemudian dari situ banyak ketemu dengan beberapa orang gitu, bikin aktivitas ya gitu. Aktivitas di Banten Girang. Oke, Banten Girang. Gitu di situ. Sama beberapa teman lintas media lah, lintas medium gitu. Lintas disiplin. Ya di situ tuh bikin kelas pertunjukan, bikin apa. Cuman memang nggak ansih puisi. Lebih banyak justru berbincang menyoal apa gerakan anak muda gitu. Kayak begitu, gerakan kesejarahan, gerakan aktivitas anak muda dan lain-lain gitu. Jadi seriusnya begitulah. 2000 sampai 2019 tak putuskan untuk ya sudahlah, tak tinggal dulu gitu. Tapi masih berjalan. Teman-teman masih berjalan. Cuman memang agak kurang progresif ya, terutama ya sahabatku gitu, ya juga guruku juga gitu. Mas Rajimo itu meninggal gitu. Jadi tandemku Mas Jimo gitu, aku gitu. Aku memilih ke Solo, melanjutkan ke Solo, lalu kemudian lanjut Mas Jimo meninggal. Jadi ya agak Iya. Tapi dari proses itu Kang Peri sendiri nilai ada impact-nya nggak sih di Serang? Impact maksudnya apa nih? Impact setelah adanya tadi Banten Girang Banten Girang dan aktivitas-aktivitasnya akhirnya Kang Peri lihat sendiri, ada nggak sih impact-nya di Serang? Ada dong. Ada apa? Ada. Bagaimana misalkan waktu itu kita sudah bincang-bincang ngomongin sejarah alternatif Banten. Jadi sejarah yang jarang sekali dibincangkan sebagai wacana gitu. Ada ya, maksudnya bincangan-bincangan itu ada, cuman secara masif kurang gitu. Waktu itu kita membincangkan sejarah alternatif Banten sampai dapat dana tuh, dapat hibah gitu. Ajuin dihibah dari Kemendikbud. Dari kementerian gitu waktu itu, dari Direktorat Sejarah bahkan. Dan ngomongin sejarah Banten Girang gitu, sejarah Cina Banten, sama satunya lagi sejarah Baduy gitu. Jadi tiga wacana ini jarang sekali dibincangkan gitu. Kita coba bincangkan waktu itu, banyak melibatkan arkeolog, sejarawan, terus juga sastrawan gitu, para penulis. Kang Peri kan bukan orang Serang ya, bisa dikatakan begitu ya. Bukan. Tapi kenapa sih, kan keresahannya dari mana? Kenapa mau ikut? Oh gini saudara, jadi aku kan punya anak di sini. Mau nggak mau dia lahir dari dan minum di sini gitu. Bahkan air dan minum. Dan minum air putih dari sini. Air hidup lah ya, air kehidupan dari sini gitu. Jadi saya tidak ingin ada apa ya, ada mindset di kepalanya itu di masa depan gitu. Apa ya kota ini tuh gitu. Iya. Nah, jadi alibi saya gitu. Mungkin juga sampai hari ini sampai apa ya? Saya jatuh cinta gitu terhadap apa yang saya lakukan. Karena bekal bagiku masa depan itu penting gitu. Iya. Jangan sampai lu dari mana? Dari
Serang. Oh, Ya, udah. ada Betapa pesimis Iya, kita iya, iya, memikirkan nggak itu. bangga lah gitu ya. Gitu, Iya, nggak iya, punya iya. pride gitu. Nah minimalnya ketika saya bikin aktivitas, membuka banyak persoalan-persoalan yang kaitannya dengan sejarah, dengan kebudayaan gitu, siapa tahu gitu, saya juga bisa memberi apa ya, jawaban-jawaban yang selama ini gitu diresahkan. Mungkin suatu hari nanti oleh anak saya gitu. Minimalnya nih, anakku, nah, gitu, nih, saudaraku, gitu. gue tuh penasaran kayaknya di rumah bahasanya gitu ya. Aku pulang. Apakah kamu sudah masak? Kayaknya gitu kayak. Anakku, cepatlah kau tidur. Ini Kenapa sudah kamu malam. menangis saja? Oe. Oh jadi gini, ngapain ini lu ngacting terus? Ngacting 24 jam kan? Tapi Kang Peri ini kok dilihat-lihat mirip sama siapa tau nggak lo? Siapa? Dwi Sasono. Anjir. Kalau Kita bisa- tampilin aja nih. Beneran mirip nggak? Tuh. Iya kan, mirip kan? Anjir. Iya. Mirip Dwi Sasono. Iya ya. Ih, lo samping Iya. Iya, coy. Tetangga masa gitu ya? Iya. Mirip ya. Ya. Pasaran. Gue ngerinya adeknya. Dia kan aktingnya juga keren banget kan? Iya juga ya. Iya. Kayaknya itu yang nggak disampaikan di Wikipedia. Kan? Iya, nggak disampein. Ternyata masih ada hubungan keluarga sama Dwi Sasono. Beda ibu beda bapak. Beda-beda apa ya? Tapi Kang Peri sendiri nanti nih kemungkinan di kedepannya ada nggak untuk udah deh gue cukup ngajar di Solo, gue pengen di Serang Balik aja. lagi ke Serang. Sampai hari ini tubuh dan pikiran saya dan hati saya di sana. Wow. Meskipun raganya di sana. Enggak, meskipun dompetnya di sana. Oh. Bener dong. Iya. Betul. Sejarah ini mengerti saja hal seperti itu. Realistis. Betul, Oh iya sekali. iya. Sampai apa ya? Maksudnya saya sampai bikin challenge gitu pada diri gitu. Dan ini saya sering sampaikan kepada mahasiswa. Saya bilang kalau teman-teman di sini nggak tumbuh-tumbuh, saya bilang saya ngasih waktunya cuma 6 tahun. Saya bilang kalau 6 tahun nggak tumbuh-tumbuh, kayaknya saya balik lagi aja deh ke sini gitu. Bikin ya dekat dengan anak, gitu, Iya, dengan keluarga. gitu, bikin aktivitas yang memang untuk masa depan anakku gitu. Terhubung gitu secara batin dan pikirannya. 6 tahun tuh ya. Berapa tahun lagi tuh untuk? Ini sekitar udah mau jalan ke 4. Oh, udah tahun keempat. Progresnya gimana tuh? Wah keren. Oh, oke. Jadi ada kalau tak lihat gitu ya, teman-teman mulai membuka kesadaran bahwa sudut pandang kesenian itu mesti beragam. Oh iya. Kalau satu arah, kalau satu ini satu misalkan, ya militer itu mah. Iya benar. Kira-kira Iya, begitu. Kirain itu butuh keberagaman. Berbeda pikiran itu bukan bermusuhan gitu, tapi apa ya? Perbedaan adalah anugerah. Model-model kayak begitulah gitu. Jadi kayak misalkan cara garap teater, realis gitu. Memang harus begitu gitu. Ada banyak sudut pandang gitu. Kira-kira begitu. Kalau nanti kan setelah itu mungkin balik ke Serang nih. Hah. Ada optimisme nggak sih Kang sebenarnya? Balik ke Serang. Terkait Serang ya? Ada dong. Ada. Ada potensi berarti kan? Sangat. Kang Dewa ini potensinya banyak nih kan? Karena Sangat. Westback. nah itu maksud gua ada. Westback. Kita ada gimmick nih kan? Ada gini. Nih, ini Westback nih. Nggak, Min. Pakai, Min. Kenapa dikasih ke gua? Aduh, Min. Tuh, kecil kan? Balik lagi set. Aduh. Bisa jadi potensi nggak? Westback ini. Bisa. Semuanya dimulai dari perut. Oh, oke. Ya, Oke. benar deh perut ya. Perut ya. maju, pantat mundur. Udah jadi. Maju aja tak tuh. gentar. Sebaik puisi aja tuh ya. Perut maju pantat mundur. Oh, iya. Cakep. Kira-kira kan setelah pulang nanti setelah 6 tahun ya pulang ke Serang apa yang mau dilakuin tuh? Ya bangun lagi apa ya? Kantung-kantung gerakan gitu. Kan bagi saya gitu ketika melihat teman-teman di sini gitu. Kayaknya memang
ya mau ini pun gerakan gitu bagiku gitu. Jadi bukan hanya yang disebut gerakan itu bukan hanya turun ke jalan gitu. Bukan, tapi juga membincangkan, membuka wawasan, obrolan-obrolan itu yang sempat kita bincangkan di mana di Unrest. Di Unrest gitu. Betapa penting gitu hari ini misalkan kita memberi penghargaan bagi kawan-kawan di Serang gitu. Membangun ekosistem musik tapi yang diciptakan sendiri gitu. Kita apresiasi, kita apa ya? Kita dokumentasikan gitu. Kan percis seperti kawan-kawan di Bandung tahun 90-an gitu. Burger Grill pertama gitu. Kan siapa yang mau mendengarkan? Tapi betul, karena ada orang yang memberi rumahnya, memberi bukan rumahnya tapi memberi direkam di sini, hayu ke sini, hayu ke sana dan segala macam diberi kesempatan lah. Mulai dari situ ya. Dari situ toh gitu semuanya bermula. Tapi di Serang nih yang mau membuka misalkan kedai kopi gitu dan lain-lain, tapi khusus untuk teman-teman yang baru punya apa? Karya baru gitu, diapresiasi, kita tonton bareng-bareng gitu. Kita kritisi bareng-bareng supaya tumbuh bersama. Kan penting gitu. Coba Sopo yang pentas bawain musik sendiri. Iya sih. Jarang. Bukan hanya jarang, mungkin di pikiran kita siapa yang mau mendengarkan. Itu problemnya betul. Siapa yang mau dengerin? Yang mau mendengar akhirnya apa? Dilempar ke Spotify. Di Spotify kita dengan cara pikir yang spekulatif gitu. Siapa tahu ini bisa lebih luas lagi gitu didengarkan orang. Tapi kan enggak. Siapa yang mau memulai itu gitu? Maksud gue kantung-kantung model kayak begitu gitu mesti diaktifasi. Kira-kira begitu gitu. Kan ada keresahan juga nih soal perihal konsistensi. Ketika orang sudah melakukan itu, dia tidak mendapatkan sebuah pencapaian yang dia inginkan atau nggak sesuai dengan ekspektasinya, dia mundur. Akhirnya nggak continue lagi tuh karyanya. Yang butuh orang lain, butuh orang yang menterhubungkan. Kan misalkan Burger Kill juga tidak hanya personilnya saja yang memikirkan itu, tapi juga ada orang lain. Ada orang di belakangnya. Tapi manajer yang juga menyadari bahwa karya itu penting gitu. Karya per periode itu penting, karya awal-awal itu penting gitu. Kurt Cobain juga begitu. Dengan wah ini keren. Kalau Kurt Cobain waktu itu tidak diberi kesempatan untuk pentas di kafe gitu, mungkin nggak akan sebesar itu. Dan tidak ada orang yang mau mendengarkan gitu. Yang penting tuh itu sih kayaknya orang yang mau mendengarkan ya. Sama kayak tim bola kenapa butuh supporter. Kan bisa dibilang katanya tim bola itu nggak akan ada kalau nggak ada supporter. Sama mungkin dengan pekarya ya. Iya. Sama juga dengan gelas kosong nggak akan ada kalau nggak ada viewers. Betul. Nggak akan ada. Saudara. Betul. Viewers dan subscribers ya. Viewers. Jadi buat mahasiswanya, Bapak ini jangan lupa subscribe. Ini perintah dosen. Ini perintah dosen. Nilainya nanti kurang nih. Oke. Men, kita ada sesi People Asking. Halo, saya Amel. Mau nanya dong, Kang Peri pernah nggak sih gagal dalam membaca puisi? Terima kasih. Nah, tuh barusan ada pertanyaan dari netizen kan. Iya, People Asking tadi bertanya ke Kang Peri ya. Iya, pertanyaan apa, Ple? Pertanyaannya adalah apa tadi? Saya kan lupa, Anda jangan bisa dong. Lupa ternyata. Saya lupa. Jadi ada pertanyaan dari netizen nih. Gue ingat. Pernah nggak sih Kang Peri itu gagal dalam membaca puisi? Pernah. Kapan tuh, Kang? Itu acara besar. Yang nulisnya itu ketua dari FIFA, bukan. FIFA. Takutnya ketua FIFA bikin puisi. Dia puisinya pokoknya kayak aku salah baca harusnya. Jadi kan lembaran 3 lembar misalkan. Lembar kedua itu dari lembar pertama langsung loncat ke lembar ketiga. Dan itu fatal dalam baca puisi itu kayak begitu. Oh, keskip 1 lembar. 1 lembar. Satu lembar itu bisa berapa banyak bait kan? Bait ya? Yes. Dan itu yang nulisnya adalah ketuanya. Ketua dari bukan organisasi tapi ya dari satu institusi. Tapi ada videonya itu, Kang.
Apa dicari ya? Emang orang ini suka nyari kesalahan orang kan? Iya. Tapi kan saya nggak nyebut Oh iya. institusinya apa. Oke. Tapi dari situ dari pelajaran yang didapat apa tuh Kang? Apa emang sebenarnya sempat baca dulu nggak sih sebelumnya? Iya baca dong, baca. Cuma kenapa tuh bisa ke skip? Aduh, nggak tahu ya waktu itu karena mungkin gini. Jadi aku Disirep kali ya, disirep. bukan. Takdir kayaknya. Aku tuh kalau banyak begadang malamnya, pasti aja. Kalau misalnya malam ini begadang, saya besok baca puisi gitu atau apa gitu. Pasti aja ada yang artikulasi ya belibet. Oh, artikulasi. Begadang. Ini mungkin aku skip. Aku itu malu minta aku. Malu sekali. Sampai hari ini. Jadi nggak mau ketemu penonton saat itu lagi ya Kang ya? Enggak juga. Oh, kalau gue gitu soalnya kalau stand up nggak lucu, nggak mau ketemu orang-orang itu lagi. Kan penonton nggak tahu juga puisinya yang mana. Oh iya sih kalau puisi. Iya Ya. sih. Itu gara-gara begadang tuh ya. Kemungkinan. Kalau terlalu banyak begadang, muka Gua nggak pucat terlalu gitu. karena darah berkurang. Oh iya. Paling banyak baca puisi berapa lembar Kang? Ada sampai 9 lembar. 9 lembar. Itu maksudnya kalau puisi yang banyak itu esai ya? Apa sih? Enggak. Tetap puisi. Oh, balada. Puisi-puisi Wes Rendra itu panjang-panjang. Panjang-panjang. Ada banyak. Yang panjangnya banyak. Khotbah itu sampai 7 lembar sampai 9 lembar kalau nggak salah. Khotbah. Judulnya khotbah. Judul khotbah. Oh, khotbah. Khotbah kayaknya yang dibawain Andres bukan ya? Bukan. Oh bukan, yang dibawain Andres tuh Apa kayaknya ya? tentang itu juga deh. Aduh, tentang apa namanya? Pemerintah lah pokoknya, tentang gitulah. Tapi itu lebih panjang dari itu. Oh. 9 lembar 9 lembar ya? dari A3 huruf 12. Waduh. 9 lembar A3, fontnya 12. Bukan A3, A4, sorry A4, A4, fontnya 12. 12. Spasinya berapa tuh? Ntar dulu spasinya berapa? 1,5. Standarnya gitu. 1,5. Tapi aku ada yang menarik ya soal puisi. Sebenarnya puisi itu yang bagus puisinya atau si pembaca puisinya sih? Dua-duanya bagus karena kedua-duanya dua cabang ilmu yang berbeda. Aha. Oh beda ya? Beda. Berarti orang Indonesia belum tentu bisa baca. Yes. Yang baca belum tentu bisa nulis. Yes, saudara. Kalau Kang Ferry termasuk yang mana? Dua-duanya dong. Enggak, dua-duanya. Masa iya sih. Enggak, dua-duanya ngatok gitu. Tapi keberangkatanku memang dari ini ya, dari baca ya, gitu orang kenal ya gitu. Kira-kira begitu. Oh, jadi kalau ternyata puisinya mau sebagus apapun, ketika yang ngebaca jelek itu akan jelek. Bukan persoalan jeleknya, dia menguasai atau tidak. Oh, emosinya nggak keluar mungkin ya. Kan instrumen baca puisi itu kan mulutnya, Iya, kan ya, gitu. artikulasinya. Artikulasi kaitannya dengan vokalnya nanti, Mimik dengan wajah. ekspresinya kan gitu, gesturnya, cara intelijensi dia menafsir teks itu ke tubuhnya kan gitu. Beda. Kalau nulis ya nulis, kan sih dia pengetahuan linguistik betul, pengetahuan gaya bahasa, permajasa dan lain-lain kan gitu. Oh, Beda. kalau itu mungkin sastra. Sastra. Nah, kalau ini teatrikal tadi ya yang baca. Kayak Ya, bidang ilmunya. bisa dibilang begitu. Nah, tapi puisi itu kan sebenarnya ada ininya nggak sih kan? Ada hukumnya nggak sih? Dalam artian gini, Puisinya atau bacanya? puisinya. Puisinya. Secara sastranya Iya, berarti ya. kita lihat banyak puisi-puisi yang menyindir dan akhirnya menimbulkan sebuah multitafsir tadi itu. Nah, ketika multitafsir itu ditafsirkan sama orang yang salah, itu ada hukumnya nggak? Kan kata Roland Barthes itu gitu, penulis telah mati. Jadi mau ditafsir apapun sebenarnya sah-sah saja. Bebas. Sah-sah saja. Tapi kalau tafsirannya dengan kacamata yang politis, itu yang berbahaya. Oke. Oh, Gitu. iya. Kayak misalkan Roland bagaimana Wiji Tukul tiba-tiba hilang gara-gara dia sering baca puisi. Wiji Tukul tuh misalkan. Gue dengernya tadi pertama biji tukul. Wiji Tukul. Tukul. Biji. Itu punya ir dahsyat gitu. Hilang dia. Hilang. Entah
entah. Iya. Sampai hari ini pun Sampai orang hari nggak ini. tahu. nggak ada yang tahu jasadnya ya. Gitu. Oh, bahaya juga ya. Politis karena orang melihatnya, tapi kalau dilihat secara struktur bahasa, Aha. pemaknaan pada gaya bahasa yang ditulis oleh Wiji Tukul, itu kaitannya dengan ilmu sastra. Keren bahkan gitu. Teks itu lahir di periode itu yang memang juga sangat represif, sangat apa Iya, gitu. iya. Keterhubungan si penulis ini dengan gerakan sosial yang dalam hal ini adalah buruh gitu. Kan keren gitu. Itu ada hubungannya sama ketersinggungan nggak sih, Kang? Bukan ketersinggungan, politis aja. Politis aja. Nggak mau terganggu tuh. Tapi sah dong harusnya. Harusnya sah, Harusnya karena sah. demokrasi toh. Demokrasi. Benar. Sah Apalagi dong. kaitannya dia tidak hanya mengkritik polos gitu. Dia menulis itu dengan kreativitas dan data yang dia temukan, dan kebetulan kan Wiji Tukul juga aktivis buruh gitu. Iya, iya. Jadi apa yang dia tulis gitu juga berdasarkan apa yang dia temukan. Berdasarkan risetnya. Kira-kira begitu. Oh, berarti mah ya itu mungkin dulu ya. Kalau sekarang mah sebenarnya kalau kita ingin mengkritik pemerintahan lewat puisi, fine-fine aja dong. Harusnya dong. Harusnya iya. Harusnya fine-fine aja dong, karena itu sebuah kreativitas loh. Dan sebetulnya yang penting tuh ada risetnya tadi sih. Yeah. Yang penting ada riset, ada datanya tadi. Yes. Sama halnya kayak puisinya Kang Peri yang di YouTube tadi. Itu kan riset juga tuh, Kang ya? Riset yang mana ya? Ada banyak tuh. Yang Sengkon Karta. Iya, iya. Ya, itu riset gitu. Memang mata kejadian luka ya, mata luka, Mata luka, Sengkon Karta. Sengkon Karta. Itu menceritakan apa sebenarnya? Menceritakan dua petani Sengkon sama Karta, Karta. gitu. Yang salah tangkap. Kejadiannya sekitar 74, tapi ramenya setelah tahun 80. 80 Sekitar awal. 6 80 tahunan ya? 10 tahun gitu lah. Enggak lah, Enggak, 5 tahun di penjara, 5 tahun. mau dibebaskan lagi gitu dan lain-lain gitu. Oh. Jadi 74 kejadiannya tahun 80-an, Oh iya. 80 kemudian rame gitu. Karena sistem hukum kita gitu tiba-tiba ditangkap aja. Terus kemudian dipenjarakan selama 5 tahun orang yang tidak bersalah dan lain-lain gitu. Lalu dilihat ulang dan kan ya melihat ini ya hukum kita dan keperadilan kita itu sangat kering gitu sampai hari ini pun. Bayangin aja tangan yang biasa-biasa tiba-tiba jadi begini nih, bengkok-bengkok. Kenapa? Ya disuruh ngaku tuh. Iya. Orang yang nggak salah disuruh ngaku. Kalau nggak ngaku dibengkokin tadi ya, Kang ya? Bukan dibengkokin, sudah dibengkokin. Jadi dia bercerita sudah memang begini. Wah, iya. Itu tuduhannya apa, Kang, waktu itu? Tuduhannya yang satu dituduh membunuh, yang satu dituduh kayak merampok. Berarti bisa dikatakan salah tangkap apa sih? Salah tangkap ya? Iya. Ada lah di teman-teman hukum pasti tahu betul. Gitu. Tapi sorry Kang, kalau kita lihat dari dua mata pisau nih ya, mungkin itu adalah bentuk dari mungkin pihak yang berwajib untuk sebuah interogasi. Nah, dari Kang Ferry sendiri gimana? Salah nggak sih interogasi bentuknya seperti itu gitu? SOP-nya harus dilihat. SOP dengan cara pemaksaan semacam itu gitu kan ya tidak sampai sebegitunya gitu ya. Yang ditakutkan kan adalah ketika ada kejadian yang benerannya. Sistemnya menurut sistemnya. Jadi orang yang melakukan interogasi dengan paksaan itu kan memang kerjaannya begitu. Iya. Kalau ada sistem yang mengaturnya, perintahnya memang begitu ya. Kalau ada sistem yang mengaturnya gitu, mungkin orang yang nanya ini gitu dengan data yang mungkin juga kurang apa dan lain-lain gitu, ya mungkin saja terjadi pemaksaan gitu. Supaya riset, kan ada aja gitu ya orang yang ditangkap terus dia berkelit ke mana Iya, ada aja betul. Ya, untuk menghindari hal semacam itu kan mesti ada sedikit represi gitu. Iya, Tapi kan penetrasi lah mungkin. Kaki diinjak pakai kursi gitu-gitu kan wah ngeri sebenarnya.
Nah, kuku dicabut pakai tang. Wah, cerita-ceritanya tuh. Tapi belum ngeri sih kuku dicabut pakai tang. Yang ngeri lagi tang dicabut pakai kuku. buset. Iya. Ngeri itu. Dilempar-lempar kan. Iya, ya Lempar kan. Tadi kan pantun. kaki di apa? Diinjak pakai kursi. Kursi. Ya kan? Kursi diinjak pakai kaki lebih ngeri. Heeh. Mata luka Sengkonkarta itu yang disoroti apa? Salah tangkapnya itu. Salah tangkapnya. Salah tangkapnya itu. Oh, dan tindakan represif tadi ya. Bagaimana salah tangkap ini sudut pandang yang lainnya justru ya apa ya, dua orang ini telah menghibahkan hidupnya gitu, dua petani itu untuk memperbaiki apa ya, hukum di Indonesia ya. Jadi pasal peninjauan kembali. Masa peninjauan kembali. Peninjauan kembali ini lahir itu gitu gara-gara kasus ini. Oh, berarti ada dampaknya itu. Ada dampaknya. Jadi Iya, bagiku iya. dua orang ini pahlawan mesti didalami dan dikabarkan semua. Oh, pahlawan pasal. Pahlawan pasal ya, karena Iya. ada kasus itu. Tapi kan Ada harus di ini pasal. dulu kan, nggak ini dong. Itu dia. Ya, makanya maksudnya gini, masa harus ada kejadian yang ibaratnya parah lah, menurut kita parah, baru ada perubahan kan kayaknya enggak juga deh. Memang begitu sistem hukum. Coba aja nanti wawancara Harus terjadi di sini. dulu ya. Wawancara di sini gitu, siapa dosen hukum untuk berbicara tentang apakah pasal itu lahir sebelum kejadian atau setelah kejadian. Oh, semua setelah kejadian ya. Yes, rata-rata. Oke, berarti pasal itu nggak ada yang namanya antisipasi ya? Nah, Iya kan? Nah, itu dia. Itu bisa dicari sama teman-teman hukum. Pakar Iya, hukum iya, ya. iya. Nah, itu menarik gitu. Bagaimana kan ya kota di sebuah kota yang agak tertinggal gitu. Ya mesti apa ya, demonstrasi pasti banyak, apa ya, banyak hal gitu. Peristiwa yang begitu mengerikan pasti banyak lah. Menurutku apa ya, melihat dari sisi hukum juga penting gitu untuk tindakan-tindakan yang preventif itu supaya tidak terjadi pembacokan apa gitu. Iya. Militer dengan mahasiswa dengan ini Iya, kan iya. wah ngeri bocor. Iya, benar. Ya karena Mata luka Ya karena kalau Sengkonkarta. misalnya kita ngelihat hanya dari satu sisi aja juga bingung juga sih Kang. Satu hal kayak oke, kita bahas sedikit aja ya, sedikit soal Masara Kanjuruhan. Oke, Kanjuruhan. Ya, kita bahas Supporter sedikit bola aja. juga soalnya. Iya, ini supporter Yoi. bola juga Iya, nih. iya. Kita bahas sedikit soal Kanjuruhan. Kita ngelihat dari satu sisi. Satu sisinya adalah banyak korban jiwa di sana karena ada penembakan gas air mata. Iya. Satu sisinya. Ah, Tapi satu sisi lain itu karena bentuk dari perintah. bukan arogansi supporter sehingga adanya pembelaan diri dari aparat hukum. Kalau kita ada dua sisi. Oke. Nah, menurut Kang Ferry gimana? apa menurut Kang Peri apa memang gara-gara angin tuh? Bahwa berbahaya. Saya tuh agak, kalau ngelihat kasus Kanjuruhan itu memang sistem ya, sistem SOP. Oke. SOP-nya. Jadi SOP pengamanan di kita itu gitu agak aneh. Sempet saya tuh ngebahas ini ya. Bahkan apa ya? Benarkah kata aman itu, kata diamankan itu kita aman? Oh iya. Benar. Oke. Gitu. Jadi cara-cara pengamanan ini tuh sebenarnya milik siapa? Milik kita bersama atau milik satu institusi tertentu? Iya, aman menurut siapa ya? Menurut Trans TV, milik Milik kita kita bersama. Iya, iya. Saudara. Jadi ini punya SOP-nya. Yang ini pun kok kamu begitu sih? Gitu. Iya. Jadi dua-dua ini nggak bertemu gitu. Sehingga yang terjadi ya bukan hanya ya yang dikorbankan adalah rakyat. See. Gitu. Jadi kalau apa ya, nggak terhubung keduanya gitu, ya pasti ada yang dikorbankan kan, gitu. Tapi mudah-mudahan lah ya gitu, positif lah melihatnya ke depan gitu. Mudah-mudahan semisal Kanjuruhan ini tidak terulang lagi gitu. Iya. Mudah-mudahan.
Tapi memang harus dibahas lagi. Harus Kanjuruhan dibahas ini lagi, mesti ya. Jangan dibahas lagi. sampai ketutup. Nggak Jangan boleh, sampai iya, ketutup. nggak boleh lewat Meskipun waktu. ada Piala Dunia U20 di kita gitu, Kanjuruhan ini mesti dikabarkan lagi karena di situ kita bisa melihat tata kelola, sistem pengamanan, kedewasaan supporter, sistem sepak bola taktik sepak bola gitu. Jadi banyak hal gitu Kanjuruhan ini. Salah satunya arah angin harus difikirkan itu. Iya dong, bener dong. Angin. Iya, arah angin itu harus loh. Betul. Angin membawa kemana? Iya kan? Apakah ini setelah ditembakkan ke bawah angin kan betul juga. Ya jadi angin kalau tuh. kita lihat ya positif thinkingnya adalah ya balik lagi sih. Memang kalau supporter itu harusnya jangan bersikap apa namanya tadi lu bilang Represif, apa? Arogansi. Dan di sampingan juga bahwa pihak berwajib sebenarnya kan ada larangan untuk penembakan gas air mata di dalam. Tapi kok itu bisa sampai ditembakkan? Enggak, itu mah angin, bro. Ya dah. Dibilangin angin loh. Itu udah hasil sidang loh. Hasil sidang loh, angin. Kayaknya itu gas air matanya campur menyan. Ini bilang ngeyel orang gara-gara angin kok. Hasil sidangnya itu udah jelas Iya. gara-gara Supporter angin. memang harus begitu. Iya. Harus arogan. Kalau nggak Nah, arogan bener. bukan supporter. Serunya di situ. Iya. Ini gue sepakat Jadi nih kan kalau soal ini. gini, kalau ngelihat supporter itu gitu, nggak bisa dari sudut pandang yang lain. Kita Iya. harus memposisikan diri sebagai supporter. Supporter tuh Untuk membahas supporter itu kita harus memposisikan diri sebagai supporter. Nah, dan harus fanatik sepakat nggak? Supporter tuh harus Tidak ada fanatik. yang tidak fanatik. Iya. Untuk menjadi supporter itu. Bayangin aja, hari ini ngebela tim A, besok ngebela tim B, besok ngebela tim C. Di mana? Bukan supporter namanya. Iya. Betul. Nah, tapi gini, ketika tadi supporter itu melakukan arogansi itu, kok sampai kan kita lihat ya di berita itu merusak fasilitas umum, yang dimana itu kan juga dipakai bersama-sama, ya kan? Betul. Nah, itu seperti apa tuh? Gimana tanggapan Kang Peri? Kalau pemainnya bagus, tidak ada masalah, supporter tidak akan melakukan itu. Iya. Oke. Jadi karena ada misalkan pemainnya yang drop, kalah terus, itu kan membuat hati kita jadi semakin kecewa. Iya, kecewa jelas. Bayangin aja, kita nabung untuk nonton. Perjalanan, Kita datang ke sana, mau angin, Iya. angin, Iya. mau panas, mau apa, kita di situ Iya. setia untuk menonton itu. Heeh. Tapi enggak kemudian dan berkali kok gini terus gitu. Masa sih kita nggak tumbuh gitu? Jadi Iya. arogansi itu sebenarnya perspektif di luar supporter. Kalau aku ngelihat ya gitu. Meskipun secara pribadi saya lebih seneng nonton di TV sebenarnya. Lebih aman. Bukan. Lebih Bukan. jelas. Bisa dibilang Bisa kayak dibilang begitu. lebih jelas. Karena saya sukanya taktik sebenarnya. Oke. Lebih ke taktik, Iya. taktik gitu. Ke taktik, terus permainan skill gitu dan lain-lain. Hidup bola. Tapi nggak apa-apa. Tapi Iya, sepakat sih. Kenapa harus ada tadi fanatisme supporter arogansi? Karena kalau nggak gitu orang nggak bakal rela untuk dateng ngumpulin duit nonton loh. Iya. Kan dari situ sebenarnya. Mungkin gini cuy, dia udah capek-capek nabung duit, hujan badai ditempuh. Kenapa dia arogansi? Karena kan udah nyampe di sana, yang dia ketahui adalah makanya pengaturan skor. Sebetulnya memang harusnya. Iya nggak? Yes. Nah, siapa yang nggak kesel? Iya, di ada situ. kelicikan. Nah, Sakit dong. Maka sebetulnya kembalinya ke regulasi semuanya ya. Yes. Regulasi. Saudara-saudara itu. Saudara-saudara. itu lagi. Jadi bukan angin ternyata. Regulasinya, sistemnya yang bisa diperbaiki. Ya semoga gitu. dengan ketua yang baru lebih keren lah. Ya. Amin. Iya, Amin. amin. Dan kita pun sebagai supporter semakin dewasa ya. Iya. Belajar dari kejadian. Tapi sedih gue ngeliat kejadian Kanjuruhan karena banyak Wah, anak kecil. sedih banget benar. Nangis kok saya lihatnya. Wah. Anjir, orang digotong-gotong. Iya. Mukanya tuh ungu semua Iya. karena kan kehabisan nafas gitu. Ya turut berduka cita lah untuk Turut berduka kejadian cita. Kanjuruhan. Semoga tidak terjadi kembali. Wah.
puisi, kanjuruhan, nah segala macam. Asik ya? Oh, coming soon nih ada nih. Iya. Emang kita mancing Kang Peri aja sih sebenarnya sih biar iya. keluar nih karya-karyanya. Karya-karyanya ya kan. Iya banyak sih teman-teman juga minta untuk nulis tentang kanjuruhan itu, tapi saya masih nahan. Kenapa tuh Kang? Karena mesti hati-hati gitu nulis kejadian kayak model kayak begitu, perspektif. Tragedi ya. Karena menyangkut apa ya, bukan hanya satu nyawa, dua nyawa, Iya, tiga ratusan. nyawa. Wah, ratusan dan lain-lain. Tiba-tiba saya harus nulis itu gitu. Jadi saya tuh lihat secara detail ini tuh kemana arahnya, bagaimana permasalahan awalnya, terus siapa yang kemudian yang apa ya, yang tiba-tiba bisa begitu gitu. Banyak keganjilan kan di Iya. situ. Nah, asik sebenarnya. Jam tayang dan lain sebagainya. Iya, benar. Complicated lah itu. Tapi pasti akan saya tulis. Ditunggu. Pokoknya kita tunggu karya tentang kanjuruhan dari Kang Peri Sandi, ya kan? Dan kita siap ngupload. Siap ngupload. Siap. ngupload. Kita siap ya kan? upload. Nah nih Kang, ada nggak nih kira-kira kata-kata yang keren nih buat penontonnya Gelas Kosong nih dari Kang Peri? Lu lempar apa tuh? Rokok. Kita lempar-lemparan aja nih. Apa nih ya? Motivasi ataupun apalah, bebas. Sambil mikir nih Kang, saya mau nanya Kang. Boleh. Karena saya bingung ya. Sebenarnya ada bedanya nggak sih puisi, sajak, sama syair? Sama aja, hanya istilah aja yang membedakan. Oh sama. Jadi kalau Kang Peri dibilang penyair juga bisa sebetulnya. Penyair itu kan gelar yang diberikan oleh orang lain atas apa yang dia tulis gitu. Sajak itu ya tulisannya gitu. Sajak itu tulisannya. Tulisannya. Penyair itu gelarnya. Orangnya. Syair itu tulisannya ya? Tulisannya. Oh, pe-nya itu berarti orangnya. Penyajak gitu gitulah. Oh. Saya kira ada bedanya gitu puisi, sajak. Sama aja. Kalau Kalau apa pantun sih jelas. kalau yang A B B Pantun. Oh, pantun. Tapi masih sampai hari ini pun ada beberapa nafas puisi Indonesia itu selalu ada saja terikat dengan bunyi gitu. Terikat dengan apa ya, konvensi AA, ya konvensi Iya. pantun ya. Iya. Kayak begitu. Karena juga histori kita bukan hanya pantun pada akhirnya gitu. Misalkan mantra, Abrakadabra. abrakadabra. Iya. Oh iya. Abrakadabra. A B Kayak B. begitu. Iya, Kan abrakadabra. hung ahung ka awatara sang hyang agung numancuh di mandala agung nedatum jeung tangtayung dek kalampah kenalagean cecetaan wacana cacahan buana larang cacahan buana ngempur cacahan buana peteng cacahan buana meneng. Amin. Tuturi Handayani. Iya kan? Iya dong. Gitu, II kan? ang, Tuturi Handayani. gitu. Itu tadi ang. Kaitannya dengan apa ya? Bunyi mantra. Tapi emang kalau ketika dengar bunyinya seperti itu jadi lebih enak aja sih didengar ya. Iya. Iya ya. Jadi menarik ya salah satu ketertarikannya. Kayak rap ya, hip hop juga kan gitu. Iya betul. Teman-teman yang rapper ya, Iya. dia merangkai rima tuh wah edan. Apalagi yang Battle ya. battle wah itu. Aku suka nonton tuh. Nonton. Kalau puisi ada battle juga nggak sih kan? Jarang sih. Tapi ada ya? Tapi lucu kalau ada. Iya kan? Jarang. Iya Karena benar. tradisi puisi sebenarnya dia kan tradisi tulis. Kalau hip hop kan tradisinya tradisi lisan. Oh iya ya. Gitu. Oh, berarti apple Ini to apple tulisan. hip hop sama pantun. Nah, Iya kan? Battle gitu kan. Iya. Kalau pantun enak kalau tuh pantun kan? Iya, benar. dibalas ya kan. Dibalas. Karena tradisinya tradisi lisan. Kalau yang ini tradisi tulisan puisi itu. Oke. Dia nulis. Gitu. Jadi Maka dia biasa jadi lagu tadi itu ya. Oh iya, bisa jadi musikalisasi lagu, puisi. yes, puisi. dan lain-lain itu. Jadi produknya pun kalau yang ini produknya pemanggungan, kalau yang ini produknya ke buku kan gitu, muara akhirnya biasanya. Iya benar. Gitu. 1.2 koma. Anjir. Lia cantik gue yang punya. Gua juga punya nih. Oke. Gitar ku petik, bass ku betot. Cakep. Hai wanita cantik, bass ku betot. Good. Ada pantun Kang? Ada pantun? Gak bisa. Ya kan, motivasinya. Motivasinya apa ya? Mulai aja dari apa yang kita yakini, meskipun itu sangat remeh-temeh dan sederhana. Tapi karena kesederhanaan ini kita bisa nyampe
suatu yang luar biasa. Jadi saya ingat teks puisi Arifin Senur, bukan puisi tapi dialog. Hidup sederhana lebih kaya daripada hidup kaya. Hidup sederhana lebih kaya daripada hidup kaya. Mulailah dari apa yang kamu bisa. Kalau bisa jalan 1000 langkah, jalan 1000 langkah dulu. Satu hari. Kalau bisanya podcast saya dulu. Yes! Oke, karena sudah di ujung acara, waktu yang sudah paling panjang. Iya, kan kita punya jargon kalau Jargon, closing itu. Jadi Apa kalau tuh? kita bilang gelas kosong, jawabannya ha. Hah! Ya. Ha, Kita ada tidak filosofinya. puitis soalnya, jadi Oh, bingung nyari apa, udah ha aja. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Filosofi itu. Ya. Oke, men, kita closing saja sampai di sini. Jangan lupa komen, share, subscribe. Iya. Buat mahasiswanya juga jangan lupa. Dosen Wajib. nyuruh. Wajib. Oke, kita closing saja. Gelas kosong. Ha!